Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalani aktivitas untuk semua yang melihat video ini. Video ini kita buat untuk khususnya untuk pembelajaran khususnya kelas 7. Nah, pada pertemuan kali ini, video kali ini saya akan membahas berkaitan dengan ketentuan sholat jamak dan sholat qashar. Nah, pasti kalian sudah tidak asing dengan pembahasan ini, namun karena ini memang benar-benar materi penting sehingga perlu kita bahas ulang, perlu kita bahas lagi berkaitan dengan materi tersebut. Nah, untuk menyingkat waktu, pertama yang harus kita bahas yaitu sholat jamak. Apa tuh itu sholat jamak? Ada yang tahu, anak-anak? Sholat jamak itu? Oke. Nah, untuk jelasnya sholat jamak secara pengertian adalah mengumpulkan. Apa yang dikumpulkan yaitu waktunya. Jadi sholat jamak adalah mengumpulkan dua waktu sholat dijadikan dalam satu waktu sholat. Nah, itu adalah sholat jamak. Nah, sholat jamak itu terbagi menjadi dua, anak-anak atau pemirsa semua ya. Yang pertama ada sholat jamak takdim ya, ingat, sholat jamak takdim. Dan yang kedua adalah sholat jamak qashar. Apa perbedaan antara sholat jamak takdim dan sholat jamak qashar? Nah, yang pertama adalah sholat jamak takdim. Takdim itu berasal dari kata qadimun atau awal. Maksudnya adalah sholat jamak yang melaksanakan sholatnya dengan melaksanakan sholat yang pertama. Contoh, kita ambil contoh aja. Sholat zuhur dengan asar, ya. Zuhur dengan asar itu dilaksanakan pada waktu yang pertama. Waktu apa? Zuhur. Ya, itu jamak takdim. Terus yang kedua adalah jamak takhir. Jamak takhir yaitu jamak yang dua sholat dijadikan sewaktu tapi dilaksanakan pada waktu yang kedua. Contoh, maghrib dengan isya. Nah, pengertian sholat jamak takhir yaitu sholat yang dilaksanakan ketika pada waktu sholat yang kedua yaitu sholat isya. Nah, jadi sholat maghrib dilaksanakan pada waktu sholat isya, itu jamak takhir. Begitu juga ketika kamu melaksanakan sholat zuhur dengan asyar. Jadi zuhur dilaksanakan pada waktu sholat asyar. Nah, itu penjelasan tentang jamak takdim dan jamak takhir. Oke. Nah, ada satu hal yang lupa, yaitu dari 5 sholat fardu itu hanya 4 yang boleh dijamak, yaitu yang pertama zuhur dengan asyar dan maghrib dengan isya. Sedangkan subuh tidak boleh untuk dijamak. Hanya 4 waktu yang boleh dijamak, yang sudah berkaitan satu sama lain. Nah, itu. Sedangkan ketentuan. Nah, ketentuan sholat jamak yang pertama adalah ketentuan sholat jamak takdim. Sholat jamak takdim harus melaksanakan di waktu sholat yang pertama, ya. Tidak boleh mendahulukan sholat yang kedua. Contoh gini maksudnya, kalian melaksanakan sholat jamak, ya. Kalian melaksanakan sholat jamak itu maghrib dengan isya. Nah, dilaksanakan pada waktu maghrib. Ketika jamak takdim, maka sholatnya yang pertama dilaksanakan adalah maghrib, tidak boleh isya, ya. Berapa jumlah rakaat yang harus dilaksanakan, Pak? Ya, yang harus dilaksanakan dalam sholat jamak yaitu 4, tetap 4. Hanya waktunya yang diringkas, yang digabung. Jadi
pengerjaan waktunya hanya digabung, namun jumlah rakaatnya tetap sama. Maghrib dengan Isya berarti 3 dengan 4. Zuhur dengan Asar tetap 4 dengan 4. Begitu seterusnya. Ya dipahami. Nanti kalau tidak paham ya silahkan kamu tanyakan di kolom komentar. Terus yang kedua yaitu niat sholat jamaah takdim itu harus pada waktu sholat yang pertama. Ya, waktu sholat yang pertama. Itu yang menjadi pokok pentingnya yang kedua. Terus yang ketiga yaitu harus mualah. Ya. Maksudnya apa? Harus berurutan antara sholat satu, maksudnya sholat yang pertama, sholat jamaah takdim yang pertama dengan yang kedua itu harus dijedai, tidak waktu dengan yang lama, tidak dengan waktu yang lama jedanya, langsung berurutan begitu saja. Nah itu ada 3 syarat. Yang pertama sholat harus yang pertama dilaksanakan harus sholat yang pertama. Yang kedua niat harus pada sholat yang pertama. Terus yang ketiga harus berurutan antara sholat satu yang sholat yang kedua. Nah itu sholat jamak takdim. Sedangkan jamak takhir yaitu sholat yang diakhirkan sholat yang pertama dia dilaksanakan pada sholat yang kedua. Contoh Isya dengan maghrib dengan Isya. Maghrib dengan Isya. Nah, maghrib dengan Isya itu dilaksanakan pada waktu sholat Isya. Namun tidak ada ketentuan tidak ada ketentuan bahwa sholat yang pertama dilaksanakan harus maghrib dulu atau Isya dulu. Tidak ada ketentuan. Boleh Isya terlebih dahulu, boleh maghrib terlebih dahulu. Namun ketika jamak takdim harus sholat yang pertama yang dilaksanakan terlebih dahulu. Paham ya? Oke. Nah, itu penjelasan berkaitan dengan jamak takdim dan jamak takhir. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu bukan jamak tapi sholat qashar. Nah, beda lagi pembahasannya. Sholat qashar dan sholat jamak. Apa itu sholat qashar? Nah, sholat qashar adalah sholat yang meringkas rakaat. Ya, saya tekankan lagi. Qashar adalah sholat jamak qashar. Sholat qashar adalah sholat yang meringkas rakaat. Nah, rakaat yang hanya boleh diringkas hanya sholat yang berjumlah 4 rakaat. Hanya yang berjumlah 4 rakaat. Untuk 3 dan 2 tidak boleh diqashar. Ya. Jadi yang boleh diqashar hanya zuhur, asar dan isya. Hanya 3 sholat zuhur, asar dan isya. Sedangkan maghrib dan subuh tidak boleh diqashar. Paham ya? Itu. Bedanya dengan jamak adalah kalau jamak itu yang digabungkan waktunya, jumlah rakaatnya sama. Tapi kalau qashar itu yang diringkas hanya rakaatnya. Waktunya bagaimana Pak? Untuk qashar waktunya tetap sama. Zuhur ya zuhur, maghrib ya maghrib. Ya, maghrib enggak ya. Zuhur ya zuhur, isya ya isya, asar juga asar. Nah itu. Nah itu yang menjadi ketentuan pertama. Yang selanjutnya pembahasan berkaitan syarat diperbolehkannya untuk melaksanakan sholat qashar. Yang pertama adalah perjalanan harus dalam keadaan bepergian. Nah, bepergian di sini harus tujuannya tidak untuk bermaksiat. Ya. Tujuannya jelas, contoh bersilaturahim, menjenguk orang sakit, ya kan? Terus bekerja, belajar. Nah, itu tujuan perjalanan yang tidak maksiat. Contoh, si fulan itu pergi ke Jakarta atau kemana, tapi tujuannya tidak melakukan kebaikan, tapi untuk melakukan maksiat. Contoh, pergi ke Jakarta hanya untuk mencuri, atau pergi ke Jakarta hanya untuk merampok, lebih-lebih pergi ke Jakarta hanya untuk korupsi. Nah, itu sangat tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat qashar. Yang pertama yaitu perjalanan harus dalam keadaan tidak bertujuan maksiat. Kriteria maksiat kamu bisa pahami sendiri ya.
Terus yang kedua, jarak perjalanan ya. Tadi yang musyafir tadi yang perjalanan tadi. Jarak perjalanan itu menurut kitab Fathul Qorib ya yang kita baca ini itu kurang lebih 16 farsah. Oh, apa itu 16 farsah? 16 farsah itu kalau kita bisa hitung dengan jarak itu kalau kita pahami 188 km. Nah, minimal kamu boleh melaksanakan sholat qashar ya. Ingat, minimal melaksanakan sholat jamaah sholat qashar yaitu 188 km. Kira-kira dari mana Pak? Ya kamu hitung sendirilah, kamu buka HP kamu, cari aja kira-kira bentangan 1 sampai 180 km dulu dari mana ke mana. Ya, boleh kamu cari sendiri. Atau opsi yang kedua. Nah, opsi yang kedua tidak 188 km tapi 80,640 km atau kita bulatkan 81 km. Tapi kalau Pak Ulum lebih condong ke opsi yang pertama yaitu 188 karena ini kalau maksud kalau yang sebagai besar mensetujuinya. Nah, terus yang ketiga yaitu sholat yang harus dilaksanakan atau sholat yang boleh dilaksanakan dengan qashar yaitu sholat yang berjumlah 4 rakaat ya, harus 4 rakaat, tidak boleh yang tidak 4 rakaat ya, harus 4 rakaat ya tadi Zuhur, Asar dan Isya. Terus yang keempat, yang perlu kita pahami yaitu niat ya, niat harus berada pada awal. Maksudnya apa? Maksudnya niat ketika takbiratul ihram pastinya itu ya. Terus yang terakhir menjadi syaratnya yang kelima yaitu sholat yang dilaksanakan atau sholat qashar itu tidak bermakmum kepada orang yang sedang mukim. Jadi kita lebih baik kalau makmum ya kepada makmum yang dalam perjalanan atau makmum tidak makmum sekalian atau kita sholat mandiri atau sholat munfarid atau sendiri. Nah, itu menjadi ketentuan yang diperbolehkannya sholat qashar. Oke, cukup itu? Ada pertanyaan? Tidak? Oke. Terus pembahasan yang ketiga. Nah, ini penggabungan antara jamak dan qashar. Boleh Pak? Boleh. Ya. Boleh penggabungan antara sholat jamak dan sholat qashar. Ya. Jadi rakaatnya itu disingkat atau diringkas yang 4 menjadi 2. Waktunya juga digabungkan. Boleh. Contoh, kamu bepergian lebih dari 188 km, ya kan? 188 km. Itu kamu boleh melaksanakan sholat jamak dan sholat qashar dijadikan satu, yaitu jamak qashar. Contoh, sholat jamak, tapi jangan lupa bahwa jamak itu juga ada 2 kriteria, jamak takdim dan jamak takhir. Nah, contoh yang kita akan laksanakan kita contohkan yaitu sholat maghrib dengan isya jamak takdim. Berarti kalau takdim berarti di awal melaksanakannya ya di maghrib. Dan qashar. Contohnya berarti sholat jamak takdim di qashar itu dilaksanakan pada waktu maghrib. Ya, jumlah rakaatnya maghrib karena bukan 4 tapi 3 tetap saja 3. Terus sholat yang kedua yaitu isya, maka rakaatnya hanya 2 karena isya rakaatnya 4, boleh diringkas menjadi 2. Sehingga ketika dijumlahkan rakaatnya hanya 5, 2 kali sholat. Yang pertama 3 rakaat, yang kedua 2 rakaat. Itu jamak takdim. Contoh lagi, jamak takhir ya, jamak takhir. Jamak takhir kita sholat zuhur dan asyar, jamak takhir diingatkan ya. Jamak takhir. Jamak takhir adalah sholat jamak yang dilakukan pada waktu yang kedua atau di akhir. Di qashar ya, zuhur dan isya ya. Zuhur dan
asyar, sorry. Yaitu 2 rakaat zuhur dan 2 rakaat asyar. Itu boleh dilaksanakan. Niatnya bagaimana? Nah, niat itu sejatinya boleh dalam bahasa Arab, boleh dalam bahasa Indonesia, tapi tidak diucapkan. Ingat, tidak diucapkan karena niat itu berada dalam hati. Ya, kamu melafalkan usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati at'am ta'ala itu dalam mulut, tapi kamu juga harus melafatkan dalam hati kan, ya kan? Sejatinya niat itu dalam hati. Nah, cukup jelas ya penjelasan jamak, qashar, jamak dengan qashar. Ya, saya ulangi sebagai kesimpulan. Jadi materi kali ini membahas tentang jamak. Jamak itu terbagi menjadi, jamak itu adalah pengertiannya menggabungkan 2 waktu menjadi 1 waktu. Penggabungan itu boleh di awal yang dinamakan takdim, boleh di akhir dinamakan takhir. Nah, jamak itu boleh melaksanakan hanya zuhur dengan asyar dan maghrib dengan isya. Sedangkan untuk qashar itu yang diperbolehkan untuk dilaksanakan untuk qashar yaitu hanya 4 rakaat. Sholat yang berjumlah 4 rakaat. Zuhur, asyar dan isya. Nah, itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.